Kelompok Jokowi mengatakan kalau tidak milih 01 nanti kelompok Islam radikal itu akan kuat kalau Prabowo yang jadi. Sedangkan kelompok yang pro Prabowo itu jualannya apa? Kalau Jokowi yang jadi komunis dan Cina akan menguasai Indonesia. Betul nggak itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, hari ini saya sedang berada di kantor Kopertais Jawa Timur dan kebetulan sedang menemui Bapak Bahar, senior saya sebetulnya. Cuma saya anggap sebagai sahabat. Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya pagi sekarang Pak Aliman. Nggak mau manggil Pak Bahar ya, karena ini yang kita mau bicarakan tentang masalah bukunya Pak Bahar terkait dengan urusan merawat nalar ala santri, pemirsa. Makanya saya panggil Gus saja, Gus Doktor Bahar. Gus, buku ini saya baca sekilas bagus, tidak sampai selesai. Cuma agak relevan kalau hari ini kita bicara masalah bagaimana manhaj seorang santri, bagaimana lar seorang santri ketika menyaksikan perkembangan zaman hari ini dari semua perspektif ya, ekonomi, politik, budaya dan lain macamnya. Apa sebetulnya yang ingin dijaga ya, yang ingin dijaga oleh Gus Doktor Bahar terkait dengan urusan ciri-ciri dan juga yang harus dijaga dari nalar ala santri ini, Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Aliman. Terima kasih kesempatannya. Pertama saya harus memberikan pengantar terlebih dahulu. Kenapa saya harus memilih judul Merawat Nalar ala Santri. Karena sebenarnya buku ini adalah kumpulan dari tulisan saya antara tahun 2018 hingga 2019 bahkan sampai 2021. 21 bahkan 21 ya ada. Jadi sebenarnya buku ini adalah mewakili peristiwa pribadi yang saya alami secara pribadi, yaitu ketika saya sakit parah dan dokter mengatakan saya tidak mudah untuk disembuhkan secara medis. 2 tahun ya waktu itu ya, tahun 2017 ya? 2018. Ya. Dan salah satu yang mengerikan dari peristiwa itu adalah saya hang. Ingatan saya itu, memori saya syaratnya kena. Saya tidak tahu apa namanya. Iya. Tapi kalau bahasa dokter saya itu koma hepatikum istilahnya. Jadi saya koma, tapi karena gangguan fungsi hati. Nah, sebagian dari resiko itu adalah ingatan saya hilang. Memori saya terganggu. Wow. Nah, dan itu sungguh mengerikan bagi saya. Dari waktu dulu tukang demo, orientasi, semua itu hilang semua. Iya, iya. Terutama yang berkaitan dengan konsep, dengan teori itu, saya harus terbata-bata kembali untuk mengingat. Lalu saya bertanya kepada dokter bilang ya itu resiko yang Bapak harus terima, tapi itu bisa dikembalikan asal Bapak mau belajar mengembalikan. Nah, salah satu cara yang saya pilih itu adalah menulis. Karena menulis itu bagi saya adalah hobi, meskipun dokter awalnya kaget. Kok nulis? Karena nulis itu berat, Pak. Saya bilang nulis itu hobi saya. Lah, kalau hobi nggak apa-apa, karena prinsipnya dokter bilang harus senang. Oh, itu terapinya? Salah satu terapi untuk mengembalikan ingatan saya. Meskipun saya memang tersisa betul, untuk satu tulisan saja, itu saya harus bisa 2 hari, satu artikel. Kalau sebelumnya itu, kalau artikel 1 hari 2 hari, ya sejam 2 jam bisa selesai ya. Iya. Kalau itu pemirsa, meskipun orangnya tidak menjelaskan, saya sudah percaya karena saya dulu waktu dia sedang di S1 ya, proses di S1 saya tahu beliau. Sejak di S1 sudah pintar beliau. Lanjut, Pak Gus Dokter. Nah, setelah saya berusaha menulis, memang banyak gangguan, banyak kendala. Pertama kendala fisik karena saya nggak boleh duduk lama, saya harus tiduran dan nulisnya tidak pakai laptop, saya harus pakai gadget. Tentu itu menyiksa. Lalu beberapa konsep yang tidak bisa saya ingat kembali, teori yang tidak saya ingat kembali harus googling.
Jadi satu tulisan bisa 2 hari. Tapi karena dukungan dari orang-orang yang sangat mencintai saya, dari sahabat, dari keluarga, akhirnya saya bisa mengembalikan, pelan tapi pasti mengembalikan semua ingatan itu. Bahkan saya akhirnya kecanduan menulis dengan gadget. Artinya dari terapi itu justru kecanduan. Kecanduan. Dari beberapa tulisan ini ada 1 hari 2 artikel yang saya tulis. Ada yang di Times Indonesia, ada yang di jurnas.com, banyak sekali tulisan yang sehari saya bisa nulis 2 kali artikel. Nah, itu akhirnya saya merasa bahwa wah ini cara saya merawat nalar saya. Nah, santrinya itu muncul karena 2019-2020 itu adalah 2019-19 itu kan tahun politik. Ya betul, 2019 ya kan? itu rame. 2019 rame itu. Rame itu. Yang namanya hoax, yang namanya hate Ya speech. cebong kampret. Ya betul. Cebong Itu kampret. tiap hari kita saksikan. Bahkan yang lebih mengerikan dari grup keluarga besar saya. Bukan hanya di grup keluarga besar Bani keluarga saya. Bahkan di Pesantren gitu ya. pesantren, bahkan di grup dosen. Di UIN Sunan Ampel. Ada pembelahan. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Nah itu ternyata itu menjadi bagian dari semakin percepat mengekstrasi terapinya Pak Gus Bahar. Betul. Yang saya sedihkan banyak sekali dari bahkan para dosen senior itu termakan oleh yang kita kenal dengan post-truth sekarang. Iya. Bagaimana mereka itu hanya Pak Gus Bahar jangan melihat saya seperti Pak Bahar sekarang. Doktor saya ini masih S1, itu pun bukan di sini. Oh, begitu. Gimana post-truth? Post-truth. Post-truth. Ya, post-truth itu bahwa masyarakat itu lebih meyakini sesuatu yang menyenangkan atau memfasilitasi emosinya daripada dia mencari data, fakta, bahkan yang lebih rasional. Ya. Misal dari contoh. Bukan. Post-truth itu begini. Ahok itu ketika memimpin jadi gubernur di DKI, itu tingkat kepuasan masyarakat DKI hingga 70% lebih. Oh ya. Itu luar biasa itu untuk ukuran seorang kepala daerah. Tapi ketika pilkada, ketika terjadi 212, ketika orang mengaitkan Ahok yang kebetulan double minorities, dia itu Cina, Tionghoa, dan dia Kristen. Orang termakan akhirnya. Orang mengakui kinerja Ahok, tapi tidak ingin hatinya memilih Ahok. Nah ini yang katakan post-truth. Orang itu lebih membuat senang hatinya daripada akal pikirannya. Begitulah kira-kira Pak Ali. Gitu. Lebih memilih kesenangan hatinya daripada nalar berpikir. Iya, nalarnya harus disingkirkan dulu untuk mengedepankan rasa hatinya. Nah itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Donald Trump terpilih di Amerika. Itu karena itu juga. Ya, itu seorang menjadi fenomena ya. Iya, 2016 ya Donald Trump ya kira-kira. 17 ya. 2016. Ya, 2016. Bagaimana mungkin seorang Donald Trump yang tidak punya kinerja baik di bidang politik, tidak punya prestasi, tidak punya rekam jejak yang baik di politik, tiba-tiba bisa mengalahkan seorang Hillary Clinton, seorang anggota Kongres yang cemerlang, pernah mendampingi suaminya menjadi presiden, itu kalah ke Donald Trump hanya gara-gara Donald Trump jualan ketakutan. Hanya memakai post-truth tadi itu ya. Post-truth itu. Jadi Donald Trump kemana bilang, kalau bukan saya memimpin nanti Islam Cina akan begini gitu. Akan kuasai perdagangan dunia. Kalau bukan saya memimpin nanti imigran dari Timur Tengah akan semakin banyak ke Amerika. Nah, orang Amerika yang cerdas saja itu ketakutan, Pak. Orang kalau sudah takut itu akan meletakkan pilihan rasionalnya untuk melindungi dirinya. Oh, itu Mirza. Ini penting. Ini penting untuk disimak dan penting untuk dipahami. Dipahami lebih dalam lagi ya. Ternyata pilihan sikap itu justru memang yang lebih dominan adalah rasa hati, bukan nalar. Bukan nalar berpikir. Nalar berpikir menganggap itu sebuah kebenaran, tapi kalau rasanya sudah membaca yang berbeda, maka yang pilihan sikap dan perilaku adalah rasa gitu ya. Post-truth itu namanya pemirsa. Dan itu di dunia politik. Kalau urusan akidah, urusan lain nanti kita bicara lebih lanjut. Itu fenomena yang dilihat dan disaksikan ketika Gus Bahar
sedang terapi. Betul. Sedang betul, terapi. betul. Maka dari ini kan aneh aneh bagi akademisi, tapi itu sesuatu yang biasa bagi orang yang apa namanya para salik ya. Itu biasa memang mengikuti kata hati, Pak Dokter. Tapi itu sesuatu yang tidak biasa bagi akademisi yang sering dituntun oleh nalar berpikir dan nalar rasionalitasnya. Tapi itu adalah di dunia para tasawuf memang mengikuti ini, Pak Bahar. Lah, Benar. Ini harus saya koreksi. Postur itu bukan hati, emosi. Oh, emosi. Emosi. Tapi di sini di kolbu kan? Nah, emosi itu kan permainan hati memang. Oh gitu. Iya, tapi emosi itu berdasarkan fakta yang tidak benar. Misal selain dari contoh di Amerika yang paling Gus Bahar ingin mengatakan bahwa emosi itu sedang tertipu di sini. tertipu. Misal begini. Beda lagi nih nanti Ustaz. Ini dalam kalau bicara. Misal begini. Coba lihat ketika Pilpres 01 atau 02 itu mereka jual program atau jual ketakutan. Semua jual ketakutan. 01 bilang kalau tidak milih ini nanti komunisme akan kuat. Kata 02 itu siapa ya? 01 siapa? Oh 01 itu Jokowi ya? Kelompok Jokowi mengatakan kalau tidak milih 01 nanti kelompok Islam radikal itu akan kuat kalau Prabowo yang jadi. Sedangkan kelompok yang pro Prabowo itu jualannya apa? Kalau Jokowi yang jadi komunis dan Cina akan menguasai Indonesia. Betul nggak itu? Iya, itu polarisasi jualan politik yang berkembang di waktu itu. Betul, tidak ada program yang dijual. Jadi Pak Dokter ingin mengatakan bukan dalam konteks seperti apa yang sering kita dengarkan dari pidato para sufi gitu ya, bahwa antara hati dengan nalar itu sangat berbeda. Tapi ini ada sebuah emosi yang ditipu oleh sesuatu di luar dirinya sehingga rasionalitas itu dikalahkan. Iya, betul. Urusan masalah ini karena beliau ini memang santri pemirsa, nanti saya akan minta waktu tersendiri ya untuk mendalami dan berbicara persoalan urusan kata hati dan kata nalar. Lanjut Pak Gus Dokter. Baik. Dari situ apa yang harus ditekankan? Kenapa harus memakai pisau? Oh, kok pisau? Memakai manhaj santri untuk menjawab terhadap tertipunya secara emosional masyarakat ini agar terjaga dari ketertipuan itu, kan begitu maksudnya? Iya, betul. Gimana? Kenapa? Karena dua kekuatan politik ini sama-sama memakai atribut agama. Sama-sama pakai atribut agama. Ada yang mengatasnamakan formalisme agama tidak penting, tapi ada yang mengatakan formalisme agama itu justru menjadi satu kata kunci. Iya. Lalu saya berpikir, kenapa bicaranya itu sesuatu yang masih atribut? Atributif ya? Iya. Kenapa ini bukan sesuatu yang substantif? Karena yang atribut itu justru al-dhahiru yadullu alal batin. Gitu. Karena memang yang sedang menjadi perbincangan itu adalah kekuasaan politik. Nah, politik itu kerjanya adalah jualan, Pak. Apalagi di saat kita harus akui demokrasi kita kan liberal hari ini. Ya. One man, one vote itu. Satu orang, satu suara itu. Sangat liberal, tidak hanya sangat liberal. Dan itu menjadikan kita harus berperilaku sebagaimana orang liberal di sana. Kenapa? Karena soalnya Pak Aliman yang sudah begitu kuat berusaha menjaga kualitas demokrasi di Bangkalan dengan seorang pelacur atau seorang mucikari yang kerjanya jual anak-anak di bawah umur, itu ketika hari H pemilu itu sama, Pak. Ya, itu equality. Sama. Ada kesetaraan. Nah, ini yang sejak awal kan oleh para filosof kita, Aristoteles dan kawan-kawan mengatakan demokrasi itu adalah sistem yang buruk sebenarnya. Sebenarnya. Kenapa? Karena memang ada cacat bawaan di demokrasi. Ya, nah, itu yang saya baca waktu itu Pak Aliman. Sehingga saya berpikir ini harus kembalikan nalar santri. Kita harus mengapresiasi ya pilihan kita untuk berdemokrasi. Tapi kita tidak boleh meninggalkan pondasi kesantrian itu. Salah satunya adalah kita harus paham betul bagaimana sebenarnya Islam memandang politik itu. Gus Bahar, ini pertanyaan saya, mungkin pertanyaan publik, santri, saya NU, saya sejak kecil sudah NU, sejak belum lahir saya sudah NU, Pak Gus Bahar. Santri itu dalam memorial kolektif masyarakat, santri itu ya samina wa ta'na, ta'duban kepada kiai dan macamnya. Lah, menurut Gus Bahar terkait dengan urusan ini harus memakai nalar santri, model nalar yang seperti apa yang menjawab terhadap persoalan-persoalan yang sangat luar biasa tadi yang diceritakan Pak Bahar? Tetap Pak, nalar santri.
Samina watona. Samina watona. Oh gitu. Tapi kan samina watona itu ada prosesnya. Di pesantren itu ada satu tradisi namanya basul masail. Di posisi basul masail itu kiai dan santri itu posisinya setara, Pak. Ya, Apalagi ketika bicara politik. Saya mau bicara beberapa orang kiai yang oleh orang dianggap ini kiai yang sudah mendekati tingkat atau bahkan mungkin wali ya. Misal Ki Sofyan Samsul Arifin di Situbondo. Orang mengatakan beliau itu diktator. Padahal tidak. Sebelum beliau memutuskan sebuah pilihan politik, itu biasanya memanggil ponaan, santri-santri untuk melakukan diskusi. Beliau secara terbuka, fair, mengatakan saya tidak paham itu gimana nih. Itu sama dengan kiai saya. Saya kira-kira almarhum Kiai Khalid El Busir begitu. Iya begitu. Sebelum menentukan sesuatu dia suan ke kiai-kiai sesampang. Tapi kalau sudah selesai semua, masukan sudah ada dan pilihan sudah ada, itu ada kuncul, Pak. Betul. Gitu. Dan saya kira memang bahwa logika seperti itu harus kita kembangkan. Oh, ini. Saya Pak Aliman, saya ini dosen ilmu politik. Oh, Pak Bahar dosen ilmu politik. Saya sertifikasi saya mungkin satu-satunya. Saya sambil minum Pak Bahar ya. Iya, ilmu politik itu saya Pak. Tapi dalam urusan politik saya masih konsultasikan kepada kiai saya. Itu nalar santrinya? Nalar santri itu Pak. Kenapa? Karena saya tidak bisa membayangkan bahwa kebenaran kalau hanya diukur dengan kalkulasi rasional, itu bahaya Pak. Karena kita yakin bahwa kebenaran mungkin saja tidak bisa disentuh dengan rasionalitas. Dan itu hanya dimiliki oleh para kiai. Pemirsa, kalau tidak ini disimak secara cermat, menyesatkan ini. Bisa dikatakan berbeda dengan apa yang tadi diceritakan sejak awal. Tapi karena saya sudah mendapat auranya di sini, saya bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Dr. Bahar. Cuma agar pemirsa juga bisa lebih paham lagi, saya mewakili pemirsa untuk menanyakan satu hal. Samina wa ta'na dalam moral kolektif tidak sama dengan apa yang diceritakan Gus Bahar tadi. Betul. Itu sebetulnya budaya yang dilakukan oleh pesantren atau santri yang sudah tingkatan kita kan santrinya yang sudah tertentu itu melakukan bahtul masail dan lain sebagainya dalam menyikapi dan mentahkimi sebuah persoalan masail gitu ya. Tapi kalau santri bahkan Nahdiyin Pak Bahar, Pak Gus Bahar, kalau Nahdiyin samina wa ta'na itu toto, buta. Itu bagus bagi mereka yang memang tidak tahu apa-apa. Dalam konteks bagaimana derasnya, dahsyatnya akibat dari postur tadi. Ini kan justru tidak bisa menjawab tuh nalar santri yang sebagaimana dijelaskan Gus Bahar kalau begitu. Tidak bisa menjadi pisau bedah. Loh, begini Pak Aliman. Jadi nalar santri itu akhirnya memang kembali kepada siapa? Oh, iya kan? Kepada siapa? Nah, saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa ketika misal Habib Rizik yang oleh sebagian kelompok kampus itu dianggap orang yang tidak bermoral dalam tanda kutip, karena beliau itu main caci maki, menghujat orang, bahkan membuat barisan itu seakan-akan ingin menggugat Indonesia dan Pancasila. Itu sebagian orang mengesahkan mengatakan begitu. Tapi saya sebagai santri, saya tulis, saya tidak akan melakukan itu. Saya boleh tidak sama. Saya juga tidak setuju dengan Habib Rizik. Tapi ekspresi saya sebagai seorang santri yang kebetulan sangat yakin bahwa dzurriyyah Rasulullah itu punya keistimewaan, maka saya tidak akan melakukan ekspresi dengan cara menolak. Dan itu yang saya lihat di medsos luar biasa. Habib Rizik itu dihujat habis-habisan. Meskipun saya secara pribadi tidak setuju dengan cara-cara Habib Rizik. Sudah mulai keluar kan, sudah mulai bisa dimengerti kan. Artinya meskipun perasaan dan nalar dan pikiran tidak cocok dengan seseorang, tapi cara menolaknya itu harus pakai santri. Akhlak. Oh, ini nalar santri. Iya. Begitu Ali. Saya kira semua problem ini kalau umumnya diselesaikan dengan cara santri, semua akan bisa dijelaskan dengan lebih baik. Ya. tapi ini Gus Bahar, saya ingin mendapatkan sebuah penjelasan yang lebih konkret lagi dan juga pemirsa mungkin akan memerlukan hal yang sama. Hari ini kita melihat banyak hal ya, kalangan pesantren, kalangan kiai, kalangan ulama, baik di medsos, baik yang juga di alam nyata dan macamnya. Ini Gus, justru kalau dilihat dari kapasitas mereka lulus bahkan kesantriannya lulus. Apa pendapat Gus Bahar terkait dengan semua ini? Justru mereka semua sekarang menjadi sebuah trigger untuk bahkan bisa memecah belah keumatan. Organisasi juga terpecah.
umat juga terpecah. Kalau melihat dari kapasitasnya, minimal S2 mereka, meskipun belum doktor gitu ya. S2 mereka semua. Apakah Gus Bahar melihat mereka tidak mempunyai madhab dan alasan semacam ini? Saya tidak berani menghukumi orang per orang. Oh gitu. Ya. Ini kembali lagi ke madhab santri. Karena saya tidak tahu background orang per orang itu, dan kapasitas juga, sekaligus saya tidak tahu apa setting problem yang memunculkan sehingga dia berpendapat atau berperilaku seperti itu. Tapi saya hanya ingin begini, seandainya kita itu, tentu ini sesuatu yang tidak mungkin, tapi seandainya kita belajar dari cara berinteraksinya Rasulullah dengan para sahabat, itu keren. Keren ya? Keren. Bagaimana ketika misal Sayyidina Umar marah kepada Abu Hurairah karena Abu Hurairah mengatakan bahwa cukup dengan la ilaha illallah itu orang miftahul jannah, masuk surga. Lalu Umar marah, kamu betul itu sabda Rasulullah? Iya. Datanglah Umar mensomasi Rasulullah. Datang dia mensomasi kepada Rasulullah. Hati-hati kata Umar. Ini kalau disampaikan sekarang, ketika masyarakat orang Islam sudah berusaha sholat dengan baik, zakat dengan baik, mereka yang masih tipis imannya bisa tergelincir kepada melakukan kejahatan hanya karena yakin cukup la ilaha illallah masuk surga. Itu ya perbandingan, perumpamaannya. Ya. Nah, lalu Rasulullah kan, ya tidak begitu kata Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu jangan disampaikan kepada umum. Itu cukup kepada orang yang tingkatnya begitu. Orang-orang khusus dalam khotbahnya. Saya kira itu yang harus dilakukan ya. Ya. Saya juga sering mengatakan bahwa antara kiai dan para santri, saya juga tidak ingin mengatakan santri itu tidak boleh mendekat kepada politik. Itu justru bodoh. Santri harus berpolitik. Catat pemirsa. Ya. Santri itu jangan sampai terhindar dari politik. Harus berpolitik. Harus berpolitik. Kenapa? Karena politik itu adalah instrumen paling ampuh untuk mengendalikan kekuasaan. Itu. Instrumen paling ampuh untuk mengonsolidasi kekuasaan. Itu yang kedua, bahwa tapi harus ada komitmen antara kiai dan para santri yang ada di politik. Komitmennya apa? Bahwa para kiai, kalau saya sering istilahkan, para kiai itu menjadi pasukan pemanahnya Pak Alim, yang melindungi dari jauh. Para santri itu pasukan infanteri yang perang langsung di tengah. Iya, medan tempur. Pakai pedang langsung. Ya, memang konsekuensinya beda. Ya. Para santri yang ada di medan tempur itu ghanimahnya lebih besar, Pak. Sedangkan para kiai yang jadi pasukan pemanah itu jauh dari ghanimah. Bahkan kadang tidak dapat ghanimah. Tidak dapat berpura, sudah keburu habis gitu ya. Dan itu konsekuensi ya. Dan itu profesi dan posisi itu sebetulnya juga harus betul-betul disadari. Kok jangan tukang panah mau berebut ke infanteri. Iya, janganlah para kiai jangan turun gelanggang hanya untuk mendapatkan rebutan ghanimah. Dan saya kira para kiai tidak butuh ghanimah. Tapi para santri yang di politik itu butuh ghanimah sebagai apa? Amunisi perang. Iya kan? Betul nggak kira-kira logika itu? Sangat logis dan sangat logis dan realistis tuh. Iya. Kembali kepada sejarah Rasulullah kan begitu. Ketika baru perang, ya memang kalau setiap perjuangan itu tidak bisa lepas dari amwalikum wajahidu bi amwalikum. Wah, saya sudah lupa pemirsa. Coba itu luruskan Pak Gus Doktor. Wajahidu bi amwalikum wa anfusakum. Jadi wajahidu itu dengan amwalikum juga. Jadi benda itu penting gitu ya. Iya. Tapi begini, ini saya tadi ingin katakan sekali lagi, apa yang kita lakukan itu harus punya standar, punya dasar, punya landasan. Seperti yang saya katakan tadi, logika itu. Sekali lagi saya pakai logikanya Rasulullah. Ketika Fathul Mekah. Fathul Mekah. Itu kan luar biasa kan yang namanya rampasan itu kan. Oleh Rasulullah itu diserahkan kepada orang-orang Mekah. Ya. Ribuan unta itu. Yang lalu orang-orang Ansor protes. Kita yang melindungi kamu, kita yang memberi makan kamu, kita yang beri tempat kamu. Kenapa malah kami tidak mendapatkan itu? Apa kata Rasulullah? Kamu kan tidak butuh itu. Tapi kamu kan butuh aku. Biarkan mereka dapat unta, tapi kamu semua dapat aku, kata Rasulullah. Begitulah kan. Ada sebagian juga di cerita itu. Ada satu kelompok, satu orang menghadap Rasul. Dulu, itu aku. Dari sini lah, masuk ke ini ya. Robok jenggot-jenggot. Iya.
Rasulullah aja diprotes. Iya, Rasulullah Keadilannya. masuk ke sini. Kalau memakai nalar santri, apakah penting masih memakai nalar santri apa nalar kiai nanti Gus Bahar? Ketika menghadapi persoalan-persoalan yang tidak hanya urusan politik, tapi ini masuk ke dalam ruang politik. Kalau hari ini mungkin di Indonesia masih belum lah. Tapi ketika kita bicara di Bangladesh, di bom di India ada maulid di bom dan macamnya, kalau satu paham yang tadi itu Idilu itu yang bilang Idilu ini penting masih memakai nalar santri apa sudah memakai nalar kiai yang harusnya sekarang? Saya masih mengatakan ini nalar santri ya. Gitu ya. Jadi bukan komando, bukan komando. Bukan. Yang di bawah yang perang. Ini. Yang perang. Oh. Kenapa? Karena memang saya tulis di sini Pak Aliman. Iya. Ada di Gus Miftah. Bukan. Ada perang. Saya membahaskan perang. Perang pemikiran, perang ideologi dan perang strategi. Ini di halaman 107. Jadi memang kalau para santri itu tidak memahami kehidupan ini sebagai sebuah ghazwah, perang, maka kita akan menjadi medan tempur saja. Tapi justru menjadi medan tempur kita, tempat orang bertempur. Bukan tentara, bukan yang memainkan peperangan. Nah kalau umpamanya kita itu memahami bahwa ini ada perang ideologi, ada perang strategi, ada perang pemikiran, maka kita harus menjadi bagian dari yang memainkan perang itu. Kalau bisa kita mengendalikan perang itu, Pak. Gini Gus, yang terjadi ini secara sosial ya, dan secara politik mungkin ada hubungannya nanti pada akhirnya. Secara sosial dan realitas sosial yang terjadi di bawah itu, banyak orang yang masih belum mampu berkapasitas untuk memakai nalar santri ya. Ini justru yang terjadi perang itu yang di bawah ini, yang di bawah ini. Bagaimana itu orang-orang kiai dan juga orang-orang yang paham tentang nalar santri menghadapi masalah ini, sementara perang sudah ada di bawah. Nah itu makanya yang saya katakan, selama pakai nalar santri, sampai kapanpun para provokator yang berhasil membuat perang di Timur Tengah tidak akan pernah berhasil membuat perang di Indonesia. Gitu ya. Kenapa? Pertama, orang-orang awam itu tunduk kepada para kiai. Dan sampai kapanpun para kiai itu tidak akan pernah diprovokasi untuk perang. Kenapa? Karena mereka yakin penyelesaian dengan perang itu tidak akan pernah Gus, saya minta jawaban yang lebih jelas ya, karena ini yang menyaksikan banyak nanti, bahkan banyak aktivis yang akan menyaksikan ini. Ada orang sibuk di bawah itu, tahlilan itu nggak ada dalilnya, kekuburan itu nggak ada dalilnya. Ini kalau orang-orang tua saya, kalau orang-orang yang tidak pernah mondok dan macamnya, dia kebingungan. Bahkan ketika mau ngikuti Rasulullah, mengikuti kiai. Kalau Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal macam ini, gitu, maka ikutlah Rasulullah. Dan ini tidak akan kerat dunia Juna Pangeran. Kalau memakai semacam ini, bukan murtad, tapi goyang trustnya, keimanannya, Gus. Sementara di sisi yang lain, yang saya ingat dan yang saya jaga sampai hari ini, yang kita kenal di NU itu taklid, Gus, taklid. Boleh nggak taklid hanya pokong tang kiai bener ya, sumpah. Pakai itu untuk menjawab hal semacam itu, Gus. Iya. Gitu ya, Gus. Wajib taklid itu. Dalam konteks ini wajib ya. Itu wajib. Kenapa? Karena hanya dengan cara itu kita bisa mengantisipasi, bahkan bisa memerangi mereka. Nah, problemnya kalau dulu mereka memakai logika-logika yang sangat rasional. Ingat ya, orang yang berusaha merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti rasionalis. Khawarij itu sangat rasionalis, Mu'tazilah itu sangat rasionalis. Memang rasionalis. Iya. Syiah itu sangat rasionalis. Silakan lihat madhab 3 madhab ya. Semua itu sangat rasionalis. Sedangkan madhab kita rasionalis memang, tapi dibungkus dengan akhlak yang sangat indah. Dan iman. Misal begini. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa orang pertama kali yang masuk Islam? Ya Nabi Siti Aminah. Loh, kok Siti Aminah? Kalau yang Khadijah lah. Oh ya, Siti Khadijah kan. Tapi orang Ahlus Sunnah tidak mau nyebut Khadijah saja. Makanya disebut kalau di kelompok perempuan Khadijah, kelompok orang dewasa Abu Bakar, kelompok anak-anak Sayyidina Ali. Itu kan cara orang-orang Ahlus Sunnah untuk tidak objektif tapi mendahulukan akhlak. Kalau objektif, ya harusnya Khadijah dong. Sebelum Rasulullah jadi nabi, Khadijah sudah punya tanda-tanda itu. Iya, sudah iman dulu. Ya betul. Tapi sebelum itu juga ya Siti Aminah lah. Karena Siti Aminah ibunya. Iya. Iman, bicara iman. Ya Siti Aminah juga kalau bicara awal-awal. Sebelum kenabian kan. Kalau ini bicara tentang kenabian. Ya. Nah,
Itu yang juga kita pakai di dalam akhlaknya orang-orang. Selama para kiai kita itu masih pakai akhlak itu, tidak akan pernah kita bisa jadi. Taklid kayak itu. Iya, misal begini, seperti tadi, bahwa orang-orang anggaplah Wahabi, Salafiyah, ingin merusak tatakan itu. Mereka berusaha membenturkan kita dengan rasionalisme mereka, dan mereka berhasil menggoncang itu. Tapi selama para santri, selama para umat ini tetap yakin bahwa kiainya itu adalah wali, sebagaimana keyakinan orang Madura dulu kepada Syekhona Khalil, sia-sia mereka. Nah, mereka merubah strategi hari ini. Apa strateginya? Goncang, goyahkan keyakinan bahwa kiai itu panutan. Dan itu berhasil sebenarnya. Betul nggak? Goncang dan goyahkan bahwa kiai itu adalah panutan. Iya, karena kiai itu nggak maksum itu biasa. Nah, sekarang sudah mulai itu. Bukan lagi ajarannya yang diganggu, tapi bahwa kiai itu sebagai sekarang panutan sudah itu. ikut-ikutan politik. Iya, ya benar. Sudah mau ke uang. Begitu. Caranya ya untuk menggoyahkan kita. Dan itu kita caranya ya taklid juga lah, agar kita tidak seperti di negara-negara lain itu, Gus Bahar ya. Itu masih tetap dalam memakai nalar santri. Nalar santri. Pakai nalar santri sampai taklidnya ini loh. Oke, pemirsa, untuk sementara buku nalar santri tidak saya kocek satu persatu karena di sini luar biasa. Tapi secara umum apa yang dijelaskan oleh Gus Bahar itu sebetulnya mewakili dari isi buku ini. Tapi teman-teman dan juga pemirsa yang ingin memiliki buku ini bisa menghubungi nomor saya atau nanti di sini akan dikasih apa namanya nomor ya, kontak untuk bisa memiliki buku ini. Buku Merawat Nalar Al Santri. Dan gara-gara saya sakit Pak Aliman, setahun ada 3 buku yang saya terbitkan. Nah, gara-gara sakit itu. Ini tapi yang pertama. sakit lagi. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Iya. Buku yang kedua apa, Gus? Ya itu apa bajingan, kiai dan bajingan. Yang ketiga ini sedang akan kita terbitkan itu apa namanya dalam bentuk dialog-dialog pendek. Tapi sama tentang nalar santri juga. Nalar santri juga tapi ya. bahasanya Penajaman ya. dari sini. Gus Bahar, sudah banyak yang kita bicarakan di sini. Barangkali ada hal yang lain yang lebih penting dari yang belum saya tanyakan kepada Gus Bahar. Menurut Gus Bahar yang penting untuk diketahui, dipahami dan juga diketahui oleh masyarakat ya, agar tidak lepas dari menjaga nalar santri ini. Silakan Gus sebagai closing statement juga, karena saya mempunyai keterbatasan untuk menggali keilmuannya Gus Bahar gitu ya. Maka yang belum sempat saya gali, silahkan barangkali ada hal yang lebih penting dari apa yang gali saya sejak awal. Silakan Gus. Pemirsa, yang harus kita yakini bahwa Islam yang kita praktikkan di Indonesia itu adalah Islam paling indah untuk sementara ini. Kenapa saya katakan begitu? Selama ada NU dan Muhammadiyah, kita harus yakin bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang mereka merasa lebih Islami daripada kita. Artinya apa Pak Aliman? Ayo kita rawat Islam kita, ayo kita rawat NU kita, ayo kita rawat Muhammadiyah kita. Kenapa? Karena dengan merawat NU dan Muhammadiyah itu endingnya adalah merawat Indonesia. Merawat Indonesia. Iya. Gitu ya, sederhananya Gus ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa, bahwa menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kemajemukan dan keperbedaan yang sangat luar biasa ini penting untuk tidak post-truth ya, tidak post-truth, tidak latah dan tidak terbawa arus ya. Pakailah nalar santri ini untuk menjawab semua itu agar kita terselamatkan dari kegaduhan yang tidak kita inginkan bersama. Karena kebersamaan ini sangat penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.